Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konverter terkendali menggunakan Silicon Circuit Rectifier atau SCR. Dapat dilihat di sini terdapat rangkaian penyaras setengah gelombang satu fasa dengan beban resistor. Fs di sini menunjukkan sumber tegangan AC yang akan mengalir ke tiristor dan beban resistor. Fin menunjukkan tegangan masuk, dan F-trig di sini sebagai tegangan pemicu untuk meng-on-kan tiristor, atau juga sebagai tegangan pemicu untuk membuka gate agar arus mengalir. Dan F-out di sini sebagai tegangan output. Fungsi tiristor di sini adalah sebagai saklar sekaligus melakukan converting atau pengubah dan pengatur dari sumber bolak-balik menjadi tegangan searah, dan menahan arus listrik yang kemudian melewatkan arus listrik yang berasal dari sumber arus, yang mana jika gate tiristor telah dipicu menggunakan tegangan pemicu sehingga gate terbuka, maka akan mengalirkan arus listrik yang berasal dari tegangan sumber. Kemudian dapat dilihat pada gambar gelombang. Di sini pada tegangan input menunjukkan gelombang berbentuk sinus atau naik turun, yang mana bagian ini yang di atas garis 0 menunjukkan on atau positif, dan ini yang di bawah garis 0 menunjukkan off atau negatif. Dan ketika tegangan pemicu dihidupkan, maka pada F-out terlihat bahwa arus mengalir lalu off kembali dan terjadi berulang. Ini disebabkan karena tegangan AC memiliki karakter gelombang yang naik turun. Jadi ketika tegangan pemicu dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir dan kemudian mati dan hidup lagi dan mati lagi, begitu seterusnya. Dan ketika tegangan pemicu mati, maka arus listrik akan tetap mengalir sampai gelombang habis dan kemudian arus listrik mati. Dan di sini terdapat contoh pengaplikasian konverter terkendali, yaitu sebagai drive DC industri. Sebagian besar konverter daya AC ke DC adalah tiristor. Perangkat tiristor dikontrol fasa untuk mendapatkan tegangan DC output daya di terminal beban output. Konverter tiristor yang dikontrol fasa menggunakan pergantian jalur AC untuk mematikan tiristor yang telah dihidupkan. Konverter ini dikategorikan sebagai dua konverter kuadran jika tegangan output daya dapat dibuat plus atau minus untuk polaritas arus beban output daya yang diberikan. Ini lebih murah dan juga sederhana dan banyak digunakan dalam aplikasi industri untuk drive DC industri. Kemudian di sini ada simulasi menggunakan software Proteus. Di sini menggunakan tegangan AC dan yang ini menggunakan tegangan DC. Pada simulasi dengan tegangan AC menggunakan beberapa komponen yang tersedia di Proteus, yaitu alternator sebagai tegangan sumber AC dan tegangan pemicu, dan push button sebagai pemutus dan pengantar arus. Kemudian terdapat LED sebagai beban dan indikator bahwa arus mengalir atau tidak. Dan juga terdapat tiristor sebagai saklar, pengatur, dan pengontrol arus. Dan kemudian kita run, dan kita antarkan arus dari tegangan pemicu dengan menekan push button di sini. Dan dapat dilihat bahwa LED nyala mati terus menerus. Ini sesuai dengan penjelasan di awal tadi, bahwa tegangan AC memiliki karakter gelombang yang naik turun. Jadi ketika tegangan pemicu dihidupkan, maka arus listrik akan mengalir dan kemudian mati dan hidup lagi dan mati lagi, begitu seterusnya. Berbeda dengan menggunakan tegangan DC. Ketika tegangan sumber dan tegangan pemicu diantarkan, maka LED akan menyala terus-menerus karena tegangan DC memiliki gelombang yang lurus atau searah. Rangkaian dengan tegangan AC dan DC juga memiliki perbedaan, yaitu ketika tegangan pemicu pada rangkaian AC dihidupkan dan kemudian dimatikan, maka arus pun berhenti mengalir.
Sedangkan pada rangkaian DC, ketika tegangan pemicu dihidupkan lalu dimatikan, maka arus akan tetap mengalir sampai tegangan sumber diputus. Hal ini serupa dengan penjelasan di awal tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dengan penjelasan yang sedikit ini semoga menambah ilmu kita dan mendapatkan hasil yang terbaik dari usaha yang telah kita lakukan. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya pribadi, dan jika benar itu atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.